Selama berabad-abad, manusia memandang langit malam sebagai sesuatu yang indah. Hamparan bintang, galaksi yang tidak terhitung jumlahnya, dan berbagai planet yang mengitari matahari seolah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh alam semesta. Namun, semakin canggih teleskop yang dibangun oleh manusia, semakin dalam manusia mengintip di balik kegelapan alam semesta, semakin sering pula manusia menemukan sesuatu yang seolah tidak seharusnya ada. Semua keanehan itu datang dan pergi setelah disaksikan oleh manusia, seolah-olah alam semesta ini tengah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin kita pahami. Apakah semuanya hanyalah kebetulan? Apakah seluruh objek maupun fenomena aneh di alam semesta ini memiliki penjelasan ilmiah yang belum sepenuhnya kita pahami? Atau mungkinkah alam semesta menyimpan sesuatu yang jauh lebih aneh daripada yang pernah kita bayangkan? Dalam video kali ini, kita akan menelusuri beberapa anomali paling misterius yang pernah ditemukan manusia di luar angkasa. Sebagian telah memiliki penjelasan yang masuk akal. Sebagian lainnya masih menjadi teka-teki yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Di dalam alam semesta yang telah berusia sekitar 13,8 miliar tahun, mungkin yang paling mengerikan bukanlah seberapa luas ruang angkasa ini, melainkan betapa sedikitnya hal yang benar-benar kita pahami. Pada bulan Oktober tahun 2015, jaringan teleskop di berbagai belahan dunia mendeteksi sebuah objek yang bergerak sangat cepat mendekati bumi. Awalnya, tidak ada yang menganggapnya istimewa. Benda itu hanyalah satu dari ribuan asteroid yang setiap tahunnya melintas di sekitar planet kita. Jalurnya telah dihitung, ukurannya diperkirakan mencapai beberapa ratus meter, dan yang paling penting, lintasannya menunjukkan bahwa asteroid ini tidak akan menabrak bumi. Dari sudut pandang astronomi, penemuan seperti ini sebenarnya cukup umum. Langit memang selalu dipenuhi oleh bebatuan antariksa yang terus bergerak mengikuti orbitnya mengelilingi matahari. Namun, semua berubah ketika para ilmuwan mulai mengamati objek tersebut menggunakan radar beresolusi tinggi. Radar bekerja dengan cara yang berbeda dari teleskop biasa. Jika teleskop mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda, radar justru mengirimkan gelombang radio ke arah asteroid, lalu menangkap pantulan gelombang tersebut untuk membentuk gambaran permukaannya. Teknik ini memungkinkan para astronom untuk melihat bentuk sebuah asteroid, bahkan ketika asteroid itu terlalu gelap untuk difoto secara jelas oleh kamera optik. Ketika hasil pemindaian mulai muncul, para peneliti melihat sesuatu yang tidak mereka duga. Di permukaan asteroid itu, tampak dua cekungan besar yang menyerupai rongga mata, sebuah bagian gelap di tengah yang mirip dengan lubang hidung, serta kontur permukaan yang membentuk ilusi wajah manusia. Dari sudut tertentu, keseluruhan bentuknya terlihat seperti sebuah tengkorak raksasa yang melayang di ruang angkasa. Penemuan itu dengan cepat langsung menyita perhatian media di seluruh dunia. Nama resmi asteroid ini adalah 2015 TB145. Namun, karena bentuk anomalinya, banyak pihak menyebutnya sebagai Skull asteroid atau asteroid tengkorak. Foto-fotonya menyebar luas di internet, memunculkan berbagai reaksi. Ada beberapa pihak yang menganggapnya sekedar kebetulan bentuk alami. Ada pula yang mengaitkannya dengan berbagai teori dan mitos yang tidak berdasar. Padahal, sebenarnya para ilmuwan memiliki penjelasan yang jauh lebih sederhana. Fenomena ini dikenal sebagai pareidolia, yaitu kecenderungan otak manusia untuk mengenali pola yang sudah akrab, terutama pada wajah, pada berbagai benda yang sebenarnya tidak memiliki bentuk tersebut. Seringkali kita mengalaminya tanpa sadar, melihat wajah pada awan, melihat ekspresi pada permukaan batu, atau bahkan melihat bentuk hewan pada gugusan bintang.
Dalam ilmu evolusi tubuh, otak manusia ini memang dirancang untuk sangat peka terhadap wajah karena kemampuan itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup sejak zaman purba. Akibatnya, ketika permukaan asteroid memiliki beberapa cekungan dan tonjolan yang kebetulan tersusun menyerupai mata, hidung, dan mulut, otak manusia langsung menyusunnya menjadi satu gambar yang familiar, yaitu sebuah tengkorak. Meskipun begitu, ada hal lain yang membuat 2015 TB145 ini tetap menarik untuk dipelajari. Permukaannya termasuk salah satu yang paling gelap di antara asteroid yang pernah diamati. Asteroid ini hanya memantulkan sebagian kecil cahaya dari matahari, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan banyak asteroid lainnya. Permukaan yang sangat gelap ini menunjukkan bahwa material penyusunnya kemungkinan telah mengalami perubahan akibat paparan radiasi matahari dan tumbukan mikrometeorit selama jutaan hingga miliaran tahun lalu. Dengan kata lain, asteroid ini telah menghabiskan waktu yang sangat lama mengembara di tata surya kita, membawa jejak sejarah yang jauh lebih tua daripada peradaban manusia. Diameternya diperkirakan mencapai sekitar 600 hingga 700 meter. Jika dibandingkan dengan bangunan di bumi, ukurannya bahkan lebih tinggi daripada banyak gedung pencakar langit. Walaupun terdengar sangat besar, asteroid ini tidak termasuk yang berpotensi menimbulkan ancaman langsung. Saat melintas pada akhir Oktober tahun 2015 lalu, jaraknya sekitar 486.000 km dari bumi, sedikit lebih jauh daripada jarak rata-rata bulan. Yang membuat kisah dari Skull asteroid begitu membekas bukanlah karena ia hampir menghantam bumi, melainkan karena ia mengingatkan kita bahwa alam semesta seringkali mampu menciptakan berbagai bentuk yang terasa begitu akrab, seolah memiliki makna tertentu, padahal semuanya lahir dari proses alam yang berlangsung selama miliaran tahun. Sebuah bongkahan batu tanpa kehidupan, tanpa tujuan, dan tanpa kesadaran, secara kebetulan dapat memperlihatkan wajah yang sejak dahulu menjadi simbol kematian bagi manusia. Jika Skull asteroid mengingatkan kita bahwa alam semesta terkadang mampu menciptakan berbagai bentuk yang terasa begitu familiar, maka penemuan berikutnya menunjukkan bahwa misteri di luar angkasa tidak selalu bisa dilihat. Terkadang, ia hanya datang sebagai sebuah bisikan yang berlangsung sangat singkat. Tidak memiliki wujud, tidak meninggalkan jejak. Hanya sebuah sinyal yang muncul dari kedalaman alam semesta, lalu menghilang seolah tidak pernah ada. Selama puluhan tahun, sinyal itu terus menghantui dunia astronomi dan menjadi salah satu misteri terbesar dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Pada malam itu, tepatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1977, teleskop radio bernama Big Ear yang berada di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, sedang menjalankan tugasnya seperti biasa. Tidak ada ilmuwan yang duduk untuk mengawasi setiap detik pengamatan, karena teleskop ini memang dirancang untuk memindai langit secara otomatis. Hari demi hari, alat tersebut menangkap berbagai gelombang radio dari luar angkasa, lalu mencetak hasilnya di atas gulungan kertas panjang yang berisi deretan angka dan huruf. Sebagian besar hanyalah sinyal lemah yang berasal dari berbagai objek alami di alam semesta. Namun pada hari itu, sesuatu yang sangat tidak biasa berhasil terekam. Dalam beberapa hari kemudian, seorang astronom bernama Jerry Ehman mulai memeriksa hasil cetakan tersebut. Di antara ribuan baris data yang tampak membosankan, ia menemukan satu rangkaian karakter yang langsung menarik perhatiannya. Kombinasi angka dan huruf itu menunjukkan bahwa teleskop baru saja menerima sinyal radio yang luar biasa kuat, jauh lebih terang dibandingkan kebisingan latar belakang ruang angkasa. Dikarenakan sangat terkejut, astronom itu mengambil pena warna merah dan melingkari data tersebut, lalu menuliskan satu kata sederhana di sampingnya, yang bertuliskan tulisan wow. Satu kata itulah yang kemudian mengabadikan nama sinyal tersebut hingga saat ini.
Yang membuat sinyal WOW begitu menarik bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena karakteristiknya. Sinyal ini diterima pada frekuensi sekitar 1420 MHz atau dikenal sebagai garis hidrogen. Bagi para astronom, frekuensi ini memiliki arti yang sangat penting. Hidrogen adalah unsur paling melimpah di alam semesta. Hampir setiap bintang, nebula, hingga galaksi mengandung hidrogen. Dikarenakan itulah, sejak lama para ilmuwan beranggapan bahwa jika suatu peradaban cerdas ingin mengirimkan pesan yang dapat dikenali oleh makhluk lain di alam semesta, frekuensi hidrogen adalah salah satu pilihan yang paling logis. Ia bisa dianggap sebagai bahasa universal kosmik, sesuatu yang hampir pasti dikenal oleh siapapun yang memahami fisika dasar. Namun, ada satu hal yang membuat semuanya menjadi jauh lebih membingungkan. Sinyal itu hanya bertahan selama sekitar 72 detik. Durasi tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan cara kerja teleskop yang membiarkan rotasi bumi membawa teleskop melintasi suatu titik di langit. Jika sumber sinyal memang berada sangat jauh di luar angkasa, maka panjang waktunya menjadi masuk akal. Akan tetapi, ketika teleskop kembali mengarah ke lokasi yang sama pada berbagai hari berikutnya, sinyal itu sudah tidak ada. Para astronom mencoba mencarinya lagi. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Bahkan hingga puluhan tahun kemudian, berbagai observatorium di seluruh dunia terus melakukan pengamatan ke wilayah langit yang sama. Hasilnya tetap sama, yaitu kesunyian. Sejak saat itu, bermunculan berbagai dugaan untuk menjelaskan asal-usul dari sinyal WOW. Ada yang menduga sinyal tersebut berasal dari fenomena alam yang sangat langka. Ada pula yang mengusulkan bahwa sumbernya mungkin berasal dari pantulan gelombang radio yang belum dipahami pada saat itu. Bahkan beberapa penelitian sempat mengaitkannya dengan awan hidrogen yang mengelilingi sebuah komet. Meskipun penjelasan ini masih diperdebatkan dan belum diterima secara luas. Di sisi lainnya, karena sifat yang begitu unik, tidak sedikit orang yang menghubungkannya dengan kemungkinan adanya teknologi di peradaban luar bumi. Meski terdengar menarik, hingga hari ini tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut. Para ilmuwan tentu tetap memilih untuk berhati-hati, karena dalam sains, sebuah misteri tidak boleh langsung diisi dengan jawaban yang belum memiliki bukti. Yang pasti, selama 72 detik yang singkat itu, alam semesta seolah berhenti sejenak untuk mengucapkan sesuatu. Bukan dengan cahaya, bukan dengan bentuk, melainkan dengan sebuah suara yang hingga hari ini belum berhasil diterjemahkan oleh siapapun. Jika satu sinyal misterius saja sudah cukup membuat para ilmuwan terus bertanya selama puluhan tahun, maka anomali berikutnya bahkan lebih membingungkan lagi. Kali ini bukan sebuah suara, melainkan sebuah bintang yang berulang kali melakukan sesuatu yang seharusnya hampir mustahil untuk dilakukan oleh sebuah bintang. Selama ribuan tahun, bintang dianggap sebagai objek yang paling dapat diprediksi di alam semesta. Memang, setiap bintang memiliki ukuran, suhu, dan tingkat kecerlangan yang berbeda-beda. Namun secara umum, perilaku mereka mengikuti hukum fisika yang telah dipahami dengan cukup baik. Ketika sebuah planet melintas di depan bintangnya, cahaya bintang akan sedikit meredup. Ketika terjadi ledakan bintang, perubahan cahayanya juga akan memiliki pola yang dapat dihitung. Karena itulah, para astronom sangat terbiasa melihat perubahan terang sebuah bintang karena hampir semuanya memiliki alasan yang jelas. Namun, pada tahun 2009, sebuah teleskop antariksa milik NASA bernama Kepler mulai mengumpulkan data yang membuat para ilmuwan kebingungan. Misi utama teleskop Kepler sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk mencari berbagai planet di luar tata surya kita. Caranya adalah dengan mengamati lebih dari 100.000 bintang secara terus-menerus, lalu mencatat perubahan kecil pada cahayanya.
Jika ada sebuah planet melintas di depan sang bintang, cahaya bintangnya akan turun sedikit. Biasanya kurang dari 1%, kemudian akan kembali normal. Pola seperti ini sangat teratur dan dapat berulang sesuai periode orbit planet tersebut. Nah, di antara ratusan ribu bintang yang diamati, ada satu bintang yang tampak tidak mengikuti pola tersebut. Bintang tersebut memiliki nama ilmiah KIC 8462852, meski kini lebih dikenal sebagai TB Star. Ketika data dari teleskop Kepler dianalisis, para peneliti menemukan bahwa cahaya bintang ini tidak hanya meredup sedikit. Dalam beberapa kesempatan, tingkat kecerlangannya bahkan turun hingga lebih dari 20%. Angka itu langsung membuat banyak astronom terkejut. Sebagai gambaran, jika sebuah planet seukuran Jupiter melintas di depan matahari, penurunan cahaya yang terlihat dari kejauhan hanya akan berkisar sekitar 1% saja. Untuk menghasilkan penurunan hingga 20%, dibutuhkan sesuatu yang ukurannya jauh lebih besar daripada sebuah planet. Yang lebih aneh lagi, penurunan cahaya tersebut tidak terjadi secara teratur. Kadang berlangsung beberapa hari, kadang lebih lama, dengan bentuk kurva yang selalu berubah. Tidak ada pola orbit yang jelas, tidak ada siklus yang dapat diprediksi. Seolah-olah ada sesuatu yang terus berubah di sekitar bintang itu. Fenomena ini segera menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia astronomi modern. Berbagai penjelasan mulai diajukan. Mungkin diperkirakan ada sekumpulan komet raksasa yang melintas bersamaan. Mungkin terdapat awan debu yang sangat besar. Atau mungkin terdapat pecahan planet yang hancur akibat tabrakan besar di sana. Semua kemungkinan itu terdengar masuk akal pada awalnya. Namun ketika dihitung lebih rinci, masing-masing teori justru menyisakan masalah baru. Ada yang membutuhkan jumlah komet yang hampir tidak masuk akal. Ada pula yang gagal menjelaskan mengapa pola redupnya tampak begitu acak. Lalu, muncullah sebuah hipotesis yang langsung menarik perhatian seluruh dunia. Beberapa astronom mengemukakan kemungkinan yang sebenarnya tidak mereka anggap sebagai penjelasan utama, tetapi cukup menarik untuk dipertimbangkan secara ilmiah. Bagaimana jika cahaya bintang itu tertutup oleh sebuah struktur buatan dalam skala yang sangat-sangat besar? Gagasan tersebut merujuk pada konsep yang dikenal sebagai Dyson Sphere, atau lebih tepatnya disebut sebagai Dyson Swarm. Ide ini pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan bernama Freeman Dyson pada tahun 1960. Menurut konsep tersebut, sebuah peradaban yang jauh lebih maju daripada manusia mungkin suatu hari mampu membangun jutaan satelit atau struktur raksasa yang mengelilingi bintangnya sendiri untuk menangkap sebagian besar energi yang dipancarkannya. Jika benar ada struktur semacam itu, maka dari kejauhan, cahaya bintangnya memang akan tampak meredup dengan pola yang tidak biasa. Dikarenakan ada kemungkinan itu, media di seluruh dunia segera memberitakan kemungkinan tersebut. Dalam waktu singkat, TB Star dijuluki sebagai bintang alien. Meski begitu, para ilmuwan selalu menekankan bahwa hipotesis megastruktur hanyalah salah satu kemungkinan yang sangat spekulatif dan tidak didukung bukti langsung. Dalam sains, penjelasan alami selalu menjadi pilihan pertama sebelum mempertimbangkan kemungkinan yang lebih luar biasa. Nah, barulah seiring bertambahnya data dari berbagai teleskop, muncul bukti baru yang menunjukkan bahwa debu kosmik kemungkinan besar berperan dalam fenomena tersebut. Debu dengan ukuran partikel yang sangat halus dapat meredupkan cahaya bintang secara berbeda pada setiap panjang gelombangnya. Dan pola seperti itulah yang mulai teramati dari TB Star. Meskipun demikian, hingga hari ini belum ada satupun model yang mampu menjelaskan seluruh perilaku TB Star secara sempurna. Beberapa karakteristiknya masih terus dipelajari, dan bintang ini tetap menjadi salah satu objek paling unik yang pernah ditemukan oleh misi teleskop Kepler. Fenomena anomali dari TB Star mengajarkan satu hal yang sangat penting. Terkadang, sebuah penemuan besar bukanlah tentang menemukan jawaban,
melainkan menemukan pertanyaan yang belum pernah diajukan sebelumnya. Dan di alam semesta yang begitu luas, setiap pertanyaan baru membuka kemungkinan bahwa masih ada banyak fenomena lain yang belum pernah kita bayangkan. Nah, itu tadi adalah 3 anomali yang sementara ini kita bahas pada series Cosmic Horror Nasi Angkasa. Di kedalaman alam semesta, masih terdapat berbagai anomali lainnya yang menarik untuk dibahas. Bukan karena misterinya, namun semakin dipelajari, justru semakin melahirkan pertanyaan baru. Itulah yang menarik dalam mempelajari kedalaman alam semesta ini. Terima kasih dan sampai jumpa di series Cosmic Horror berikutnya.